hati. Teman-teman, teman-teman, yang saya banggakan, salam hormat dari Kinar, dari Kinar, daiyah cilik dari Araihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat bertatap muka dan beradu pandang. Kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada putra gurun pasir pada Senin subuh beliau lahir. Patung-patung sekitar Ka'bah tercungkir. Siapa lagi kalau bukan Nabi Allah yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Kinar dari kelas 5A akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Al-Quran dan Pencerah Hati Nurani. Teman-teman, saya mau tanya nih, kalau kita tersesat, apa yang kita lakukan? Bingung, panik, terus apa lagi? Takut. Dan orang yang tersesat itu biasanya butuh apa? Butuh panduan, butuh GPS. Dan GPS menuju surga adalah Al-Quran. Apa yang membuat kita yakin bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang paling benar, paling tepat untuk kita jadikan sebagai pencerah hati nurani kita? Yang pertama, karena Al-Quran bebas dari pengaruh manusia. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya ya Al-Quran benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192. Yang kedua, karena Al-Quran isi dan ajarannya sesuai fitrah manusia. Yang ketiga, karena Al-Quran isinya tidak bertentangan satu sama lainnya. Setelah kita yakin bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang paling benar, paling tepat untuk kita jadikan sebagai pencerah hati nurani kita, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus menjadikannya sebagai pedoman hidup, meyakini kebenaran Al-Quran, membaca, memahami, dan mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Untuk bisa memahami Al-Quran, kita harus mempelajarinya dengan baik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Tapi dalam kita mempelajari Al-Quran, jangan sampai punya prinsip kayak anak-anak zaman sekarang. Mereka bilang banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Berarti nggak belajar, nggak lupa. Benar seperti itu. Itu namanya aliran sapi. Tahu aliran sapi? Salah pikiran. Kira-kira itu nah porak nah, genah porak genah, rana orang genah.
setelah kita mempelajari Al-Quran, kita harus mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Agar kalau sewaktu-waktu kita dipanggil Allah untuk berpulang, kita sudah siap. Dan kalau waktu itu tiba, kita bisa dengan senang hati menyambutnya. Semua orang pasti akan meninggal, tapi jadwalnya berbeda-beda. Kalau saya mah terserah kapan aja. Mau kalian duluan yang meninggal saya belakangan? Boleh. Atau sebaliknya, saya belakangan, kalian duluan. Terserah. Saya mah ikhlas aja. Teman-teman, zaman boleh berubah, tapi akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, tapi keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang. Dan dalam iman kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Uzur man qala wa ta'zur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.